Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Amran Aqwa dari SD Negeri 3 Pelampang Rejo, Kecamatan Curing, Kabupaten Banyuwangi. Sekaligus saya mahasiswa PPG dalam jabatan batch 2 di LPTK Unhas Jember. Pada hari ini, Kamis tanggal 30 Januari tahun 2025, saya akan melaksanakan UKIN atau uji kinerja. Demikian perkenalan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini, anak-anak? Alhamdulillahirrabbilalamin. Berarti semuanya pada pagi hari ini siap untuk belajar ya? Siap? Ya, maka pada pagi hari ini kita akan belajar tentang tanda-tanda datangnya hari kiamat. Namun sebelum itu, seperti biasa sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Untuk doa pada pagi hari ini akan dipimpin oleh Farul. Silakan Farul maju untuk memimpin doa. Ayo dipimpin doanya. Mari teman-teman, sebelum kita melaksanakan pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa anak-anak, setelah kita membaca doa sebelum belajar, maka kita akan membaca Asmaul Husna. Mari kita membaca Asmaul Husna bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allahu ya Rahman ya Rahimu ya Malik ya Qudusu ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Azizu ya Jabbar ya Mutakabbir ya Khaliq. Baik anak-anak, setelah kita membaca doa sebelum belajar, kemudian kita membaca Asmaul Husna bersama, sekarang Bapak absen terlebih dahulu. Siapa saja yang tidak masuk pada pembelajaran pagi hari ini ya. Bapak absen mulai dari absen 1. Abid Akila Aleksi Pratama. Kemana ini kok nggak masuk? Ahmad Fahraza Sebastian Kanavaro. Dava Arya Pradita. Elsa Putri Dwi Arvita. Ferdi Ilham Maulana. Harisma Arganta Putra. Lintang Maulana Fit. Muhammad Rangga Pratama. Muhammad Wildan Nasri. Oh sakit ya wes. Berarti dari 9 siswa yang tidak hadir pada pagi hari ini ada 2 siswa. Oke, terima kasih anak-anak. Masih ingat materi minggu lalu apa tidak? Masih. Kalau masih ingat, coba Bapak tanya, Tata, hari kiamat itu apa sih? Hari kiamat adalah hari hancurnya alam semesta beserta isinya. Hari hancurnya alam semesta beserta isinya, betul. Kemudian hari kiamat itu dibagi menjadi berapa? 2. Kiamat apa saja? Kiamat Sugra dan Kubra. Kalau kiamat Sugra itu adalah kiamat Kiamat kecil. Kiamat kecil. Kalau kiamat Kubra? Kiamat
kiamat besar. Berarti semuanya masih ingat ya materi minggu lalu ya? Oke, masih ingat. Kalau masih ingat, berarti akan Bapak lanjutkan materi yang selanjutnya. Anak-anak tahu tidak hari kiamat itu kapan datangnya? Tidak tahu, tidak tahu ya. Nanti akan dijelaskan di materi berikut ini ya. Kemudian ternyata ada tanda-tandanya ketika akan terjadi hari kiamat itu, ada tanda-tandanya. Tahu tidak tanda-tanda hari kiamat itu apa saja? Tidak tahu? Nah, waktu itu kita akan bahas di materi pada pagi hari ini. Namun sebelum kita melangkah lebih jauh lagi, kalian harus mengetahui apa saja tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama adalah meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dengan kita belajar tentang tanda-tanda hari kiamat, diharapkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah akan meningkat. Kemudian dapat menjelaskan dan memahami tanda-tanda hari akhir. Nah, tanda-tanda kiamat itu apa saja? Kalian harus memahami, nanti diharapkan itu ya. Kemudian menumbuhkan sikap gotong royong dan mawas diri sebagai bentuk keimanan kepada hari akhir dengan benar. Nanti pada saat pembelajaran akan ada tugas kelompok ya. Diharapkan nanti kalian ini menumbuhkan sikap gotong royong dengan kelompoknya masing-masing, sehingga nanti bisa diaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari untuk memiliki rasa gotong royong atau sikap gotong royong. Kemudian yang keempat, membuat poster tanda-tanda hari kiamat secara berkelompok dengan benar. Nah, ini seperti yang Bapak sebutkan tadi, kalian nanti akan ada tugas membuat poster tentang tanda-tanda hari kiamat. Ya, kemudian kita lanjutkan. Ya, kalian buka buku kalian di halaman 17. Sudah? 17 itu ada tanda-tanda hari kiamat, ada tanda-tanda kecil, ada tanda-tanda besar. Bapak beri waktu 10 menit untuk kalian membaca ya, silakan dibaca. Ya, anak-anak sudah selesai membacanya? Nah, kalau sudah selesai, silakan hadap ke depan, ke slide. Ini Allah merahasiakan kapan terjadinya hari kiamat. Kalian tadi kan tidak tahu ya hari kiamat itu kapan terjadinya. Benar, Pak Ambang pun juga tidak tahu. Nabi Muhammad juga tidak tahu kapan datanya hari kiamat. Karena apa? Allah merahasiakan kapan terjadinya hari kiamat. Memang dirahasiakan datangnya hari kiamat itu kapan. Kenapa kok dirahasiakan? Ini tujuannya Allah merahasiakan hari kiamat adalah agar makhluknya selalu bertaubat kepadanya. Ketika Allah mengumumkan kapan datangnya hari kiamat, maka manusia pun akan meremehkan. Allah, kiamatnya kan masih lama, tobatnya besok aja lah, kan gitu. Nah, maka itu Allah merahasiakan kapan tiba-tiba besok, kan nggak tahu kita, ya kan? Nah, makanya Allah merahasiakan agar manusia selalu bertaubat, agar selalu beribadah, seolah-olah besok akan terjadi hari kiamat, untuk mempersiapkan diri. Namun Allah tetap memberitahu kepada kita tanda-tanda hari kiamat tersebut. Meskipun Allah merahasiakan kapan terjadinya hari kiamat, Allah tetap memberitahu tanda-tanda datanya hari kiamat. Nah, ini tanda-tanda kiamat terbagi menjadi dua, yaitu tanda-tanda kecil dan tanda-tanda besar. Ada dua macam, yaitu tanda-tanda apa? Tanda-tanda kecil dan tanda-tanda besar. Ya, nanti kita bahas apa saja tanda-tandanya. Tanda-tanda kecil itu maksudnya bagaimana? Tanda-tanda kecil hari kiamat maksudnya yaitu tanda-tanda yang terjadi sebelum kiamat dan merupakan sesuatu yang dianggap biasa. Jadi
tanda-tanda kecil itu tanda-tanda yang terjadi sebelum hari kiamat, dan kejadian tersebut merupakan suatu hal yang biasa. Sekarang pun sudah terjadi, banyak yang terjadi. Ya, nanti akan kita bahas apa saja. Kemudian tanda-tanda besar hari kiamat, yaitu tanda-tanda yang terjadi sebelum kiamat dan bersifat luar biasa karena belum pernah terjadi. Sama, tanda-tanda yang terjadi sebelum kiamat, tetapi kejadian tersebut sangat luar biasa. Kenapa kok luar biasa? Karena itu adalah kejadian yang dahsyat dan yang sebelumnya belum pernah terjadi. Itu tanda-tanda besar. Yang pertama adalah munculnya berbagai fitnah. Adakah dari kalian yang pernah difitnah? Ya. Ada, siapa? Ya. Difitnah siapa? Teman saya. Temanmu. Difitnah kenapa katanya? Pak. Difitnah, Pak, merusak sepeda. Merusak sepeda. Padahal kamu tidak merusaknya. Tidak. Ada bukti apa enggak dia menfitnah kamu, menuduh kamu itu? Ada. Tidak ada. Nah, padahal tidak ada bukti ya, tapi menuduh orang sembarangan itu tidak boleh. Itu merupakan namanya fitnah. Itu merupakan fitnah. Jadi tidak boleh. Dan ini adalah tanda-tanda kecil datangnya hari kiamat. Dan banyak sekali sekarang fitnah-fitnah yang bermunculan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita semuanya terhindar dari fitnah. Yang kedua adalah ilmu agama dianggap tidak penting. Ilmu agama itu penting apa tidak enggak? Penting ya. Kalau ilmu agama penting, kalian kalau setiap sore ngaji apa tidak? Ngaji. Ada yang tidak ngaji? Oh, kamu tidak ngaji? Kenapa kamu kok tidak ngaji setiap sore? Kalau sore latihan voli, setiap hari latihan volinya. Iya. Oh iya, dibagi waktunya ya. Kalau hari apa latihan voli, kalau hari apa ngaji. Biar semuanya ya ngaji, biar voli juga ya. Semuanya kegiatannya dilaksanakan ya. Karena ini ilmu agama dianggap tidak penting. Kalau gak ngaji kan berarti menganggap ilmu agama tidak penting, ya kan? Berarti ini adalah termasuk tanda-tanda kecil datangnya hari kiamat. Bahaya kalau kamu tidak ngaji ya. Nah, kemudian yang ketiga, banyaknya ulama yang meninggal dunia. Ulama itu adalah apa? Ulama itu? Ulama itu adalah tokoh-tokoh agama, kiai, ustadz. Lah itu termasuk ulama. Lah, kan banyak sekali sekarang ulama-ulama atau yang sepuh, ulama-ulama yang terdahulu yang sudah meninggal. Ya. Ini banyak sekali. Ya, ini merupakan tanda-tanda kecil datangnya hari kiamat. Minuman keras merajalela. Apa itu minuman keras? Es batu. Oh, es batu, bukan ya? Minuman keras itu adalah alkohol ya. Bukan es batu. Es batu hanya bentuknya saja yang keras ya. Minuman keras itu adalah minuman yang memabukkan seperti alkohol dan yang lain sebagainya ya. Dari tanda-tanda kecil datangnya hari kiamat, ada yang ditanyakan apa tidak? Tidak, semuanya sudah paham? Oke, kalau sudah paham kita lanjutkan. Yang ini, tanda-tanda besar datangnya hari kiamat. Tanda-tanda besar datangnya hari kiamat tadi apa tadi? Tanda-tanda yang terjadi sebelum hari kiamat dan merupakan kejadian yang luar biasa karena belum pernah terjadi sebelumnya. Itu terbitnya matahari dari barat. Kalau sekarang setiap hari ini matahari terbit dari arah mana? Timur. Arah timur ya. Nah, tetapi ketika akan datangnya hari kiamat ini matahari terbit dari barat. Nah, pasti pada saat itu semua orang kan bingung loh, kenapa matahari terbit dari barat? Nah, berarti ini tanda-tanda kiamat, akan terjadi kiamat. Kemudian munculnya Dajjal. Dajjal itu adalah makhluk Allah, matanya satu, di dahinya ada tulisan kafir, kafaro, artinya kafir. Ya. Itu apa? Makhluk Allah yang akan menjerumuskan manusia-manusia yang beriman untuk mengikuti Dajjal tersebut. Nah,
Jadi Dajjal nanti akan memfitnah, mempengaruhi manusia, kemudian mengaku sebagai Tuhan. Ya, dan semua orang, bukan semua orang, banyak orang yang percaya kalau imannya tidak kuat, akan ikut Dajjal. Kalau sudah ikut Dajjal, maka dia menjadi murtad, yaitu keluar dari agama Islam. Kalau keluar dari agama Islam, otomatis Allah bagaimana? Murka. Tidak boleh murtad ya, dosa besar murtad itu. Nah, orang-orang percaya kepada Dajjal karena Dajjal memiliki sihir yang sangat luar biasa. Dia bisa mengabulkan semua permintaan manusia. Makanya hati-hati untuk menghindari Dajjal, maka setiap malam kita harus, atau setiap hari kita harus membaca Al-Quran, terutama pada surat Al-Kahfi ya, untuk menangkal fitnah-fitnah dari Dajjal. Kemudian yang ketiga, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Sama, Ya'juj dan Ma'juj adalah makhluk yang perilakunya sama seperti Dajjal, akan memerangi manusia ya. Kemudian turunnya Nabi Isa, nah ini yang membela orang-orang yang beriman. Dan kemunculan Imam Mahdi, sama, Nabi Isa dan Imam Mahdi ini akan membela orang-orang yang beriman, akan memerangi Dajjal dan akan memerangi Ya'juj dan Ma'juj ya. Kemudian Nabi Isa itu masih hidup berarti ya, kalau hari kiamat dia turun berarti Nabi Isa itu masih hidup ya, masih, karena Nabi Isa sekarang diangkat oleh Allah ke langit yang ketujuh. Besok pada saat akan terjadi hari kiamat akan diturunkan ke bumi dan akan memerangi Dajjal. Yang selanjutnya, munculnya dukan. Dukan itu adalah asap tebal atau awan tebal, kabut yang sangat tebal ya. Pada saat itu terjadi dukan muncul, seluruh bumi ini akan gelap seperti malam. Karena apa? Matahari tertutup oleh asap yang tebal itu tadi, dukan itu tadi, seperti malam. Hilangnya ayat-ayat Al-Quran. Lah ini tadi yang tidak ngaji ya, mulai nanti sore ngaji ya, harus ngaji sebelum ayat-ayat Al-Quran itu hilang. Karena pada saat akan terjadi hari kiamat, ayat Al-Quran akan hilang, diangkat oleh Allah, sehingga orang-orang yang mau bertobat pada hari itu tidak bisa, sudah telat. Nah, ayat Al-Quran sudah hilang. Yang kedelapan, keluarnya binatang melata yang bisa berbicara. Ular bisa berbicara, komodo bisa berbicara, dan yang lain sebagainya, binatang yang melata. Terus kemudian hancurnya Ka'bah itu hancur ya, Ka'bah hancur berarti akan terjadi hari kiamat. Alhamdulillah sekarang masih kokoh dan masih banyak orang yang haji menuju ke Mekah ya. Nah, kalau sudah hancur berarti merupakan tanda datangnya hari kiamat. Dari sini ada yang ditanyakan apa tidak? Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada, kita lanjutkan. Nah, ini ada video, nanti kalian lihat, kalian perhatikan, kalian tulis mana poin-poin yang penting ya, kalian tulis dan kalian perhatikan. Ini kaitannya dengan materi tanda-tanda datanya hari kiamat seperti yang sudah Bapak jelaskan tadi. Silakan menonton ini. Sekarang Bapak punya permainan anak-anak ya. Sebelum ini Bapak punya permainan. Nah, ini permainannya adalah nanti ada nama-nama kalian di sini ya. Bapak putar, panahnya menunjukkan namanya siapa ya. Kalau menunjukkan namamu berarti kamu maju untuk memilih kotak pertanyaan. Ini di sini nanti ini kotak pertanyaannya, kemudian kamu klik di sini
dan akan muncul pertanyaan. Setelah muncul pertanyaan, kalian jawab pertanyaan tersebut. Bisa dimengerti? Ada pertanyaan apa tidak? Tidak. Kalau tidak ada, mari kita mulai. Kita klik, putar. Ayo siapa? Ferdi, silakan Ferdi, maju. Silakan dipilih nomor berapa Ferdi? Nomor 1. Ada pertanyaan. Salah satu tanda besar kiamat adalah A. Banyaknya kasus kriminal, hilangnya Al-Quran, banyaknya kebohongan, maraknya LGBT. Mana Ferdi? Hilangnya Al-Quran. Oke, betul. Tepuk tangan untuk Ferdi. Kita lanjutkan. Namanya siapa yang akan muncul di putaran ini? Tata. Silakan Tata, maju. Nomor berapa Tata? Nomor 3. Manakah yang termasuk tanda kecil datangnya hari kiamat? A. Matahari terbit dari barat. B. Turunnya Nabi Isa. C. Keluarnya Ya'juj Ma'juj. D. Minuman keras merajalela. Minuman keras merajalela benar. Tepuk tangan untuk Tata. Kita putar lagi ya. Nah, selanjutnya siapa yang ingin maju? Kamu. Coba kita putar siapa? Apakah namamu? Wildan. Wildan hari ini tidak masuk ya? Ya, kita hilangkan saja. Kita putar di nama berikutnya. Elsa. Silakan Elsa. Memilih kotak nomor berapa? Nomor 6. Siapakah yang akan muncul sebagai tanda besar hari kiamat untuk memimpin umat manusia melawan Dajjal? A. Ya'juj dan Ma'juj. B. Imam Mahdi. C. Malaikat Jibril. D. Nabi Musa. Yang mana? Imam Mahdi. Ya, tepuk tangan Elsa, benar. Sementara ini semuanya menjawab dengan benar ya. Nah, sekarang ke putaran yang berikutnya. Siap-siap yang belum terpanggil. Rafa. Ya, ayo masih Rafa. Milih kotak nomor berapa Rafa? Nomor 8. Tanda-tanda kiamat dibagi menjadi 2, yaitu A. Kiamat kecil dan besar. B. Kiamat sedang dan besar. Kiamat kecil dan sedang. Kiamat besar dan biasa. Iya, tepuk tangan dapat. Jawabannya benar sekali. Kemudian yang selanjutnya kita putar. Tinggal berapa anak? 3 anak ya. Lintang, silakan Lintang maju. Yang mana Lintang? Nomor 9. Turunnya Nabi Isa alaihissalam untuk membunuh Dajjal termasuk tanda kiamat besar, sedang, kecil, biasa. Mana? Besar. Oke, terima kasih Lintang, benar jawabannya. Tinggal 2 anak ya, karena Afif kan nggak masuk tadi. Ya, Taro ataukah Rangga? Faro, silakan Faro. Pilih kotak nomor berapa Faro? Nomor 5. Kita buka. Tanda kecil kiamat yang berkaitan dengan moral manusia adalah banyaknya orang meminum khamr, turunnya kabut besar, gunung-gunung meletus, malaikat Israfil meniup sangkakala. Yang kaitannya moral, yang A ya. Oke, terima kasih Faro, benar sekali. Jawabannya semuanya benar ya. Otomatis karena aku tidak masuk, berarti sekarang Rangga. Ayo Rangga maju. Kamu pilih yang nomor berapa Rangga? Nomor 10. Kita buka. Tanda kiamat besar yang melibatkan perubahan alam adalah perang besar antar bangsa, munculnya fitnah besar di tengah masyarakat, ayat Al-Quran menghilang, banyaknya gempa bumi. Yang mana Rangga?
Yang D. Oke, terima kasih Rangga, benar sekali. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk kita semuanya. Semuanya menjawab dengan 100% benar. Baik anak-anak, kalian tadi sudah melaksanakan tugas dengan baik, menjawab pertanyaan dengan benar semuanya. Berarti saya yakin anak-anak semuanya sudah paham tentang materi tanda-tanda datangnya hari kiamat. Untuk itu kita lanjutkan. Nah, ini ada tugas siswa. Buatlah poster tentang tanda-tanda kecil atau besar datangnya hari kiamat bersama teman sekelompokmu. Jadi nanti kalian membuat poster bersama kelompok ya tentang tanda-tanda hari kiamat. Posternya intinya seperti itu. Ada yang ditanyakan apa tidak? Tidak. Kalau tidak, ini sudah Bapak siapkan kelompoknya ya. Kelompok 1 ada 4 orang, kelompok 2 3 orang. Sebenarnya ini semuanya 4 orang karena ada teman kalian tidak masuk ya. Bapak sudah tata untuk kelompok 1 2 Lintang, Elsa, kemudian Rangga. Untuk kelompok 2 Faro, Ferdi, dan Dava ya. Silakan sekarang mencari teman-teman kalian yang satu kelompok, duduk bersama untuk mengerjakan tugas membuat poster. Silakan. Ini sudah Bapak siapkan kertasnya. Nanti tugas kalian adalah membuat poster tentang tanda-tanda hari kiamat. Nah, kalian sekreatif mungkin, ditulis yang bagus, menggunakan font yang bagus, diberi gambar atau bagaimana, terserah ya. Yang penting nanti hasilnya bagus. Ini untuk kelompok 1, warnanya beda dengan kelompok yang kedua ya. Silakan dibuat bersama kelompok kalian. Semuanya bekerja sama, ditentukan dulu kata-kata apa yang akan kalian gunakan ya. Nah, kemudian kalau sudah ketemu kata-katanya ini, kamu buat sketsa dulu, tulisannya bagaimana, kemudian nanti diberi warna atau bagaimana, diberi gambar dan sebagainya ya. Semuanya bekerja sama, tidak boleh ada yang nganggur, semuanya harus kompak ya. Bisa dimengerti? Nah, kalau sudah bisa, tidak ada pertanyaan, silakan dikerjakan. Waktunya 30 menit ya. Hampir selesai ya? Iya. Nah, ini kalau bisa nanti ditebali lagi ya. Kemudian ini bagaimana modelnya, bentuknya? Oh, ke bawah sini. Oh, ya. Menyebar, betul ya. Kemudian nanti di sini dikasih gambar. Lah itu gambarnya. Ini kamu gambarnya. Nanti ditempel di sini ya. Sini, kemudian di sini. Oh, jangan sampai kosong pokoknya. Ya, bagus. Untuk kelompok 1, ini apa tulisannya ini? Dajjal datang membawa tipu daya. Kemudian apa? Lanjutnya ada nggak? Hanya iman yang mampu menjaga. Oh ya, bagus kata-katanya. Ini kok kosong? Nanti ditempel ini. Oh, nanti ditempel gambar. Oh ya. Dipertebal aja itu. Tapi nanti gambarnya ditata ya, jangan, kan banyak sekali, ditata supaya kelihatan bagus dan gak nerencol, Rek. Ya itu Dajjal itu.
Ya, anak-anak semuanya kelompok 1 sudah selesai? Sudah. Kalau kelompok 2 sudah selesai? Oke, kalau semuanya sudah selesai, silakan presentasi setiap kelompok dimulai dari kelompok 1 dulu. Ayo, kelompok 1 untuk memperlihatkan hasil karyanya. Posternya ya. Diperlihatkan kepada teman-teman yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin memperlihatkan hasil poster kami yang isinya tentang Dajjal datang membawa tipu daya, hanya iman yang mampu menjaga. Ya. Dajjal datang membawa tipu daya, hanya iman yang mampu menjaga. Ini berarti termasuk tanda-tanda kecil apa tanda-tanda besar? Tanda besar, karena Dajjal datang ya. Kemudian di sini ada gambarnya. Ini Dajjal ya? Ya, sesuai dengan temanya. Kemudian ada gambar bumi yang hancur ini ya. Bagus sekali. Kelompok 1 sesuai tema, kemudian kata-katanya juga bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, kelompok 1 ya. Ya, kelompok 1 silakan kembali ke tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin memperlihatkan hasil poster dari kami. Isinya tentang apa itu? Isinya, saat ilmu agama diabaikan, kebodohan akan menyebar. Iya, saat ilmu agama diabaikan, kebodohan akan menyebar. Berarti ini termasuk tanda-tanda kiamat kecil atau kiamat besar? Kecil. Oh, tanda-tanda kiamat kecil ya. Kata-katanya bagus, kemudian ini ada gambar-gambarnya sesuai ya. Saat ilmu agama diabaikan, nah ini ada gambarnya anak yang mengaji. Berarti ini seharusnya seperti ini ya kita. Ya. Tidak mengabaikan ilmu agama. Terus kemudian ini ada gambar hari kiamat ya, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 2 ya. Kelompok 2 kerja yang bagus, silakan kembali ke tempatnya ya. Terima kasih semuanya anak-anak, bisa membuat poster dengan bagus, dengan baik, kata-katanya bagus, kemudian gambarnya juga sesuai. Nanti posternya bisa ditempel di dinding ya, di tempat yang kosong itu. Nah, di situ bisa ya, ditempel. Kemudian kita lanjutkan, anak-anak silakan menghadap ke slide. Nah, ini ada kesimpulan anak-anak. Jadi kesimpulan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu tidak ada yang tahu kapan terjadinya hari kiamat kecuali Allah. Ya, tidak ada yang tahu ya. Tujuan Allah merahasiakan datangnya hari kiamat adalah agar manusia selalu bertobat kepadanya. Kemudian yang ketiga, tanda-tanda datangnya hari kiamat dibagi menjadi 2, yaitu tanda-tanda kecil dan tanda-tanda besar. Kemudian tanda-tanda kecil hari kiamat maksudnya yaitu tanda-tanda yang terjadi sebelum kiamat dan merupakan sesuatu yang dianggap biasa. Contohnya seperti apa saja tadi? Termasuk munculnya maraknya minuman keras. Kemudian apalagi tadi? Kasus kriminal banyak, masjid dijadikan tempat wisata, banyaknya kebohongan, ilmu agama dianggap tidak penting, itu tadi ya. Nah, itu merupakan sesuatu hal yang biasa, namun ternyata adalah tanda-tanda hari kiamat. Kemudian yang terakhir, tanda-tanda besar hari kiamat maksudnya yaitu tanda-tanda yang terjadi sebelum kiamat dan bersifat luar biasa karena belum pernah terjadi. Yang belum pernah terjadi apa tadi? Contohnya keluarnya atau munculnya Dajjal, kemudian turunnya Nabi Isa, matahari terbit dari barat. Apa lagi tadi? Apa lagi? Hancurnya Ka'bah ya, banyak sekali tadi ya. Sudah ya. Ada yang ditanyakan anak-anak? Tidak ada. Kemudian, nah ini ada refleksi.
Apakah kalian senang dengan pembelajaran hari ini? Nah, apakah kalian sudah memahami tentang tanda-tanda kecil dan tanda-tanda besar datangnya hari kiamat? Sudah semuanya ya. Ada yang belum paham? Semuanya kayaknya sudah paham. Apakah kalian puas dengan proses belajar hari ini? Puas. Ya, terima kasih. Kemudian selanjutnya ini ada motivasi untuk kita bersama. Kita tidak tahu kapan hari kiamat tiba. Tetapi kita tahu bahwa hari ini adalah kesempatan untuk menjadi anak yang lebih baik. Gunakan waktumu dengan belajar, beribadah, dan menyayangi sesama. Selama masih ada waktu, selama kita masih diberi kesempatan untuk hidup, mari kita menjadi anak yang lebih baik. Gunakan waktumu dengan belajar, kemudian beribadah, dan menyayangi sesama, menyayangi teman, menyayangi orang tua, ya. Terus kemudian ini adalah slide yang terakhir. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Berarti pembelajaran pada pagi hari ini sudah selesai. Untuk pembelajaran minggu depan, yaitu tentang peristiwa apa? Bukan itu loh. Peristiwa hari kiamat, peristiwa terjadinya hari kiamat, mulai ditiupnya sangkakala, kemudian sampai yaumul jaza, yaumul hisab, yaumul mizan, yaumul jaza, dan sebagainya. Akan kita bahas di minggu depan. Nah, untuk itu mari kita membaca alhamdulillah bersama sebagai wujud rasa syukur kita, karena pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan, ya, sehingga kita bisa belajar bersama. Ya, mari kita membaca alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian dari Bapak. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.